dan dan itu umum gitu. Sangat umum, menamakan variabel yang satu huruf di dalam for loop, seperti, yang biasa kita lakukan kan, misalkan indeks, disingkatnya cuman I gitu kan. Nah, jadi ini berlaku juga, untuk, eee, objek seperti, struct yang sedang kita looping, seperti itu. Lanjut. Nah, konsistensi adalah kunci di dalam menulis code yang, lebih baik. Pastikan kita, menjaga konsistensi coding style di dalam code base, termasuk indentasi, spacing, dan mungkin juga kurung kurawal, eee, gitu. Contohnya, contoh coding style Golang itu ada 2 sih yang saya tahu, yang pertama yang paling banyak dipakai itu Uber ya, Uber style sama Google style, gitu. Nah, mengikuti standar komunitas Go membantu kita dalam mencapai, konsistensi ini. Sebagai contoh, penggunaan camel case untuk nama variabel dan, Pascal case untuk nama fungsi. Kode yang konsisten juga akan mudah untuk dibaca, dimengerti, dan di-maintain, dan juga akan mengurangi learning curve untuk, developer yang baru join ke dalam tim. Jadi ini, sangat penting ya untuk, terkait konsistensi. Sini ada contoh lagi, eee, ada 3 variabel ya yang, seharusnya dihindari nih, penamaan variabel untuk database. 3 contoh di atas ini, nggak umum ya, karena, yang pertama cuman D doang, ini jarang banget dipakai kan, dan di base ini, eee, kurang bagus juga karena terlalu panjang gitu. Dan yang ketiga, kenapa DB huruf besar ini dengan kapital nggak direkomendasikan. Karena kita jadi bingung tuh ngebedain yang mana, type yang dari SQL DB-nya dan yang mana sebuah variabel, gitu. Jadi, lebih baik kita gunakan yang seperti di bawah, huruf kecil semua dan, eee, ya seperti itu. Kecuali, misalkan ini mau di-share gitu ya jadi global function, ya mungkin bisa nih pakai yang nomor 3 di atas gitu. Jadi ini mungkin konteksnya lebih ke internal ini ya, internal use. Ya lanjut, ketika kita menstruktur sebuah function, cobalah, untuk membuat function yang lebih kecil dan terfokus. Kalau bisa tiap function harusnya melakukan hanya satu hal dan melakukannya dengan, sangat baik. Nah, ini juga biasa disebut dengan SRP ya, atau Single Responsibility Principle. Jika function, sudah menjadi sangat kompleks, coba kita pertimbangkan untuk, memecah atau ekstrak menjadi function yang lebih kecil dan lebih spesifik. Ini juga akan membantu, code kita lebih mudah untuk dites. Oke, balik lagi ke contoh ya, untuk structuring function, di kiri, ini ada function namanya process and save input. Di sini melakukan, banyak hal ya, ada, validasi, terus ada, proses dan save di satu function yang sama gitu. Nah, ini ceritanya banyak, validasi nih sama logic yang kompleks gitu. Cuman ini kan karena hanya contoh jadinya cuma di komen aja gitu. Nah, di sebelah kanan, ini adalah hasil refaktor dari, eee, proses dan save input. Di sini kita bagi menjadi 3 function yang kecil dan, terfokus. Contohnya ada validate input, proses input, dan save input. Nah, ini, apa sih, keuntungannya membuat function yang lebih kecil seperti ini?
Oke, mungkin ada case ya, misalkan, eee, ketika kita running gitu kan aplikasinya dan, ketemu error nih, dan error-nya itu ternyata berkaitan dengan validasi. Ya udah kita, nggak usah jauh-jauh tuh ngelihat ke fungsi yang besar, misalkan sebelum direfaktor, itu pasti akan sulit tuh, dalam tracing-nya. Tapi ketika kita sudah refaktor menjadi, function yang, mengerjakan cuma satu hal seperti validate input, ini kita langsung tahu. Jadi, nggak usah kita cek lagi di proses input atau save input, langsung masuk aja ke validate input, tuh. Contohnya contoh lain lagi misalkan, eee, validasinya bisa, prosesnya bisa, tapi kenapa datanya tuh nggak ada gitu, nggak ada, misalkan nggak ada di database atau di file gitu. Oke, berarti kemungkinan besar error-nya itu ada di save input. Jadi kita, cuma ngecek di save input aja, gitu. Selain itu misalkan ada enhancement, ya di ini misalkan enhancement-nya di bagian validasi aja, gitu. Ya udah kita, langsung masuk ke validate input, nambahin logic dan, ketika, mungkin misalkan salah nih, salah 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 implementasi nih ketika update dan menjadi bug, ya udah kita, udah tahu tuh, oh error-nya kemarin di validate input karena baru di-enhance, gitu. Jadi, banyak sekali sih keuntungan untuk, mengekstrak function menjadi, lebih kecil dan, mengerjakan hanya satu hal. Tuh selain itu, function yang lebih kecil, lebih mudah untuk dibuat unit test-nya, gitu. Terkait error handling, eee, ini kalau bisa di-handle secara graceful. Nah, graceful tuh maksudnya apa sih? Graceful itu, bisa diartikan kita meng-handle-nya secara verbose atau, jelas gitu. Jadi, nanti kita lihat deh contohnya. Lalu, kalau bisa menggunakan, Go idiomatic error handling ya. Ini berarti juga, kita me-return error dari function dan meng-handle-nya dengan tepat gitu, di saat function tersebut di-call. Contohnya seperti ini, ini yang di kiri, eee, sudah meng-handle error, tapi di sini ada beberapa catatan ya. Yang pertama itu ada error, error HTTP ya. Nah, yang kedua itu ada error read. Nah, ini penamaan kayak gini sebenarnya nggak baik, teman-teman. Jadi kalau bisa, dibikin seperti yang di kanan. Dan juga yang di sebelah kiri, ini dia langsung me-return error-nya gitu, tanpa memberikan konteks tambahan. Nah, yang lebih baik sebenarnya, setelah kita, ketika kita mau me-return error, kita menambahkan konteks seperti contohnya di sini failed to fetch data from, variable gitu. Nah, ini fungsinya apa sih? Fungsinya ini ketika kita, debugging itu lebih mudah gitu, apa namanya, mendapatkan error-nya. Bandingkan dengan yang kiri, kita, nanti jadi bingung tuh ngecek error-nya ini dari mana. Karena kan, error golang itu biasanya di-passing dari function yang, paling, kecil, misalkan dari repository. Dari repository di-return, terus ke use case, dan ke delivery, sampai akhirnya jadi respon. Nah, itu akan susah tuh kalau kita cuman nge-return error-nya, kita nggak tahu error-nya ini di bagian mana gitu. Entah itu error-nya di repository, di use case, atau di delivery, gitu. Terkait dokumentasi, ini dokumentasi dan komentar, sangat penting dalam, coding ya. Tulis komen yang jelas dan ringkas untuk menjelaskan tujuan dan penggunaan dari function dan package. Gunakan komentar untuk menjelaskan mengapa sesuatu dilakukan, bukan hanya apa yang dilakukan. Jadi, jelaskan why-nya, bukan what-nya. Ini akan memberikan, value yang lebih baik bagi developer di
masa depan, termasuk diri sendiri dan, eee, mungkin, apa sebutannya, ya new joiner lah. Ini contoh, dokumentasi dan komen yang baik ya. Di sini, bahkan, nama function-nya ini udah self documented nih, calculate circle area tuh dan, parameternya adalah radius gitu. Bahkan, formulanya dijelasin tuh di atas, it use the formula area sama dengan pi kali radius, pangkat 2. Kita masuk ke testing best practice. Di sini ada, eee, contoh ya, ketika unit test kita pas, tapi integration test-nya enggak. Unit test ini meskipun udah 100% coverage, tapi ternyata, eee, secara integration atau end to end itu enggak, apa ya sebutannya, enggak sesuai gitu, enggak sync dengan unit test-nya, ya inilah yang terjadi gitu. Jadi terlihatnya sebelum dibuka payungnya baik-baik aja kan, tapi pas dibuka ternyata lepas gitu. Jadi enggak sesuai lah, enggak sesuai ekspektasi. Nah, eee, untuk menulis, unit test itu kita nggak perlu menulis di, semua code ya. Jadi, fokus ke code-code yang kritikal aja gitu. Misalkan, e-commerce. E-commerce itu ya fokusnya berarti, di cart-nya, karena kalau misalkan, cart-nya bermasalah, nggak akan bisa, ini kan, nggak akan dapat, revenue. Nah, itu contoh dari critical code. Selain itu, gunakan table driven test ya untuk mengcover beberapa skenario. Nah, eee, di kita sih, khususnya di Genesis ya udah, make ini sih, table driven test. Dan yang terakhir, kalau bisa, buat tes secara simpel dan cepat. Jadi, ketika unit test kita cepat, itu juga, akan memungkinkan kita untuk menemukan bug dengan lebih cepat juga. Sini ada contoh ya, function divide. Di sebelah kiri itu nggak pakai, table driven test, jadinya, eee, ya kurang baik lah. Dan, di contoh itu juga tidak meng-cover division by zero. Nah, contoh yang baik di sebelah kanan ini udah pakai table driven test dan sudah meng-cover, skenario yang lebih banyak. Pertimbangan performance. Untuk ini, kita bisa memakai algoritma dan, struktur data yang tepat ya untuk meng-enhance performance. Yang kedua itu avoid premature optimization. Nah, maksudnya ini, jangan perbaiki hal yang tidak, rusak gitu ya. Jadi kalau bisa kita mengoptimize code dulu, eee, setelah kita mengidentifikasi, eee, masalah yang sebenarnya gitu. Setelah udah ketemu, baru kita bisa optimize gitu. Jadi lebih baik fokus ke, menulis code yang clean, yang bersih, dan, yang benar dulu, tuh. Setelah itu baru kita optimize. Ingat juga, ada rule 80-20 ya, atau hukum Pareto. Jadi, kenaikan performa itu datang dari, mengoptimize 20% code yang ada. Jadi fokus kepada 20%-nya dulu aja. Ya, ini kesimpulan dari yang udah kita pelajari tadi. Dengan mengikuti best practice ini, kita dapat membuat code yang lebih maintainable dan readable,
Kedua, belajar setiap saat dan adaptasi adalah kunci dalam software development. Dan yang terakhir, jadikanlah code review sebagai sarana dan peluang terbaik untuk berbagi pengetahuan dan mengimprove kualitas code yang ada di code base kita. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, Mas Safar. Ya, halo. Rame. Mas Dery. Kedengeran nggak? Ramen nggak? Iya, kedengeran. Enggak. Aman. Terkait komen nih, Mas. Mungkin banyak dari kita kan udah tahu nih, komen di Golang itu termasuk yang masuk ke compiler kan ya. Nah, dari Mas Safar, dari research Mas Safar, komen Golang yang bagaimana yang bagus. Jadi misalkan mungkin formatnya kali ya, yang bisa untuk menerangkannya. Kalau kita lihat package Golang itu kan banyak tuh yang sebenarnya kalau kita lihat misalkan dia bikin pipe atau struct itu dia benar-benar secara komen tuh prefer banget. Jadi misalkan kita bikin di setiap field di struct itu dia jelasin segala macam. Tapi kan sebenarnya bisa jadi pedang bermata dua tuh, karena kan masuk ke compiler, jadi compilernya mungkin bakalan lebih berat tuh, komplain itu terlalu banyak. Nah, kalau dari Mas Safar ada nggak dari riset Mas Safar itu format komen terbaik gitulah intinya, jadi nggak ngeberatin tapi informatif gitu, jadi padat gitu sih. Oke, ini mungkin saya jawab singkat aja ya. Kebetulan kemarin udah nyari sih terkait bahasa pemrograman yang paling cepat compile-nya, dan Go itu termasuk salah satunya. Bahkan bisa ngalahin Rust dan C++ yang juga sama-sama bahasa compiler gitu, yang perlu di-compile. Nah, jadi Go memang udah fokus di kecepatan dalam meng-compile. Jadi harusnya nggak masalah sih Mas sama yang tadi Mas bilang jadi berat gitu ya. Itu. Ya, karena kan kalau biasanya kalau orang Golang itu pasti bicaranya benchmark kan. Kadang dia nggak usah ngomong di Golang dengan bahasa lain ya. Kadang-kadang kita misalkan ketemu package baru gitu, atau enggak kita ketemu yang pihak ketiga yang baru gitu ya. Misalkan Gorm sama yang sekarang itu dia ada yang pada pokoknya kayak SKLX atau sama GOM gitu kan, kita ngelihat benchmarknya berapa, dia ngelihat gitu kan. Jadi kadang kita ngelihat di Golang itu emang paling cepat dibanding yang lain, cuman terkadang benchmark juga kadang-kadang bisa diperhatiin juga gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya komen pun nggak masalah sih sepanjang itu nggak terlalu memberatkan di compiler pertama sih. Nggak efektif pun sebenarnya jadi gimana ya, sebenarnya kita kalau asal komen gitu, bikin komen di Golang terlalu detail atau tidak menjelaskan secara spesifik pun sebenarnya bakalan jadi beban di compiler dulu kan. Mungkin gitu sih. Kalau secara bahasa sih sebenarnya Golang emang masih yang paling cepat ya, walaupun mungkin ada beberapa banyak yang sudah mulai kayak base C itu sebenarnya juga masih sama cepatnya sama Golang gitu sih. Cuman ya itu kadang-kadang kita suka ngeliat tuh code kita benchmark berapa gitu. Ya, I see. Ya, ini aku baru ingat sih, sebenarnya komen itu nggak masuk sih saat di compile. Jadi kenapa dari package yang ada itu
tetap muncul, misalkan kayak di Gorm dan package-package lain. Ya karena itu adalah komen sebelum di-compile gitu. Ketika di-compile sebenarnya nggak include, si komen ini nggak include. Dan tadi udah aku jelasin sih, untuk bikin komen memang nggak bisa sembarangan gitu, kayak bukan menjelaskan what-nya, tapi why-nya. Misalkan aja nih, kita kan di contohnya aja di Genesis itu kan ada level repository ya. Nah, ketika kita cuman simple ini call seperti get data gitu. Dari nama fungsinya udah jelas nih, misalkan repository user repo.get. Ya udah kita nggak perlu bikin komen gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya pertama self dokumen function kita dulu gitu. Nah, misalkan masih belum jelas baru kita tambahin komen. Gitu sih. Oke, terima kasih Mas. Oh ya, satu lagi, kalau tentang unit test nih Mas. Ya. Udah sempat bahas tentang mokernya belum? Oh iya, tadi belum sih. Nah, kalau saya sih cuma kasih input, mungkin nanti bisa Mas Safar tambahin kali. Kalau menurut saya mungkin untuk inputnya Mocker itu sebisa mungkin satu repo, satu ya ketiga gitu. Misalkan kalau Mockery kita pakai Mockery satu repo gitu. Terus ya itu sih paling, sama penggunaannya mungkin bisa distandarisasi di Mockernya itu. Jadi di interface-nya segala macamnya, di penggunaan implementasinya di unit test pun bisa dioptimalkan, paling gitu. Gimana menurut Mas Safar, ada tambahan yang buat Mockernya? Oke, ya bener sih. Untuk generate mock itu banyak ya macamnya, tapi yang paling terkenal sih yang ku tahu Mockery gitu. Mockery, ya itu Mockery sama ini kan, dia satu package sama Testify. Yang buat itu satu orang gitu. Dan selain itu bisa juga bikin mock manual, cuman pasti lama sih kalau bikin mock secara manual. Gitu. Nah, untuk standarisasi sebenarnya bisa nih, misalkan kayak menggenerate sebutannya mocknya pakai Mockery. Nah, itu kita bisa mengutilisasi yang namanya Makefile. Nah, kita bikin aja tuh komen di Makefile untuk code yang untuk generate Mockery secara reusable gitu. Jadi kayak nggak perlu kopas gitu. Jadi tinggal run aja pakai Makefile itu udah bisa sebenarnya. Distandarisasi dari situ. Karena kan mungkin beberapa ini ya ada perlu masukin parameter ABCD gitu kan. Nah, ketika kita masukin ke Makefile itu udah bisa kita call dengan ini aja, sebutannya, dua parameter lah. Make terus nama parameternya, misalkan make generate gitu. Gitu sih. Oke, Mas Safar. Thank you. Oke, ada pertanyaan lagi? Tapi ada inputan bagus tuh dari Derry, bener. Kita jadi yang kurang itu mungkin kita kan kebanyakan dari minggu kemarin ngebahas soal code-nya ya, lebih layer code, gimana cara yang efisiensi code. Kita belum nyentuh yang namanya standar unit test dan segala macam. Sama satu lagi Mas Abi, kayaknya lebih ke standarisasi pola ininya deh di repo itu. Jadi lebih ke layer ya. Misalkan untuk repo kita repository seperti apa, use case seperti apa, dan handler seperti apa. Karena kadang-kadang satu repo dengan repo yang lain itu modelnya beda gitu. Kadang repository itu jadi apa namanya, satu folder untuk semua gitu. Kadang bentar gitu ya, sih. Jadi gue catat dulu. Dikit-dikit, benar. Pelan-pelan. Ini ide bagus. Jadi mungkin standarisasi pola repository sih, seperti apa gitu yang bagus. Oke. Kalau kita emang mau ya, gitu ya.
Kalau mau implementasi seperti OOP gitu kan, Oke. atau clean arsitektur kan kita harus benar-benar, jadi jangan warna-warni gitu antara satu repo dengan repo yang lain. Oke. Jadi Standardization kita layering. punya identitas sendiri di repo di Lion Parcel. Iya, design pattern. Oke. Kadang suka ngide kan yang dipakai kita bikin baru repo baru ngide gitu. Jadinya nggak sama polanya. Jadi orang yang baru masuk kan kita bingung. Ini sebenarnya polanya kok baru lagi gitu, beda repo kan. Gitu sih. Iya. Oke. Ada ini nggak, ada feedback lagi nggak ke sini, ke pemateri, kira-kira sebenarnya dari engineer tuh apa sih sebenarnya yang dibutuhin selain hal tersebut gitu. Saya Mas, kayaknya gue butuh materi tentang ini nih, karena ini kepake banget nih di kerjaan kita day to day gitu. Yang lain itu selain dari misalnya Mas kok golang mulu nih, Android kapan misalnya, atau FE kapan gitu. Halo. Oke. Makasih banget tuh dari input. Terus bisa mungkin kita capture kebutuhan engineer dan standarisasi. Dan akan kita sharing session di sini juga. Balik lagi ke Safar. Oke. Mungkin ya kita sudahi aja presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya harap sesi ini bermanfaat ya buat teman-teman, dan untuk yang sedang belajar atau memperdalam Golang, ya, mari terus level up gitu. Jangan di situ aja gitu. Karena sekarang ini sebutannya perkembangan teknologi itu sangat ini ya, sebutannya eksponensial gitu, enggak terjadi. Misalkan kita ketinggalan sedikit aja itu udah kalah sama yang lain lah sebutannya. Oke. Oh iya, satu lagi, bentar Pak, satu lagi. Kalau teman-teman jadi yang mau ikut, misalnya punya materi nih, kayaknya gue pengen bawain materi ini jadi belajar untuk public speaking dan teman-teman ngulik sesuatu gitu. Feel free untuk kita bawa di sharing session kayak di sini ya, misalnya ini itu sharing session yang akan ada sebulan sekali. Jadi anggap aja ini sebagai sarana teman-teman untuk belajar sharing pengetahuan teman-teman, belajar public speaking dan semacamnya. Jadi pengetahuannya kalau diajarin ke orang mungkin teman-teman bisa lebih expert lagi gitu. Jadi yang tadinya nggak ada sarananya, kita open nih sarana untuk teman-teman sharing session. Siapa tahu kan dari sini mungkin ntar lebih pede lagi ngomong di forum lebih besar, misalnya kayak Google I/O, amin gitu, misalnya ada yang bisa bawain ke sana dan segala macam. Jadi gua harap kalian memanfaatkan gitu fasilitas ini gitu, mumpung ada gitu ya. Thank you teman-teman. Thank you. Thank you.